Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah sekalian, di sini Ustazah akan sedikit menjelaskan materi, yaitu tentang toharoh. Baiklah, kita lihat slide berikut ini ya. Pertama, kita lihat apa itu toharoh. Ya. Toharoh menurut bahasa artinya yaitu bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melaksanakan sholat kecuali dengan yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis menggunakan air. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan yang mensucikan. Di sini terdapat dalil tentang toharoh, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 122 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Tujuan dari toharoh yaitu yang pertama, mensucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang kedua, sebagai syarat sah sholat dan ibadah seorang hamba. Jadi, ketika kita ingin sholat atau ibadah kita itu sah, maka kita harus toharoh terlebih dahulu atau bersuci. Nah, dalam kitab fikih, toharoh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, toharoh dari hadas, yang kedua, toharoh dari najis. Baiklah anak-anak ustazah, kita lihat di sini ya. Toharoh dari hadas. Dalam pembagian hadas dibagi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil seperti kentut atau buang angin. Kemudian hadas besar seperti janabah atau diwajibkannya untuk mandi wajib. Dalam mensucikan terdapat ada 3 cara, yaitu wudhu, mandi, dan tayamum. Wudhu adalah untuk mensucikan hadas besar, sedangkan tayamum untuk mensucikan hadas kecil. Ketika ada sebab yang menghalanginya dilakukan wudhu dan mandi. Yang pertama kita bahas wudhu dulu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut cara atau istilah artinya membersihkan anggota badan. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Misalnya orang yang hendak melaksanakan sholat wajib terlebih dahulu berwudhu karena wudhu adalah syarat sah sholat. Nah, fardu wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh seluruh bagian muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap bagian kepala. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini, seluruh fardu wudhu yang ada 6 tadi, semuanya dilakukan secara berurutan. Baik, kemudian dalam mengerjakan wudhu harus sesuai dengan rukun yang telah diatur oleh syara' atau syar'i. Nah, sunnah wudhu di sini ada 10. Yang pertama, membaca basmalah di awal. Kemudian, membasuh telapak tangan sampai pergelangannya. Kemudian, berkumur. Setelah itu, meratakan dalam mengusap kepala. Nah, mengusap kepala itu meratakan seluruh bagian kepala. Kemudian, memasukkan air ke dalam sela-sela rambut atau jenggot tebal. Kemudian memasukkan air pada sela-sela jari, tangan, dan kaki. Mendahulukan anggota kanan daripada anggota yang kiri. Kemudian menigakalikan pada setiap basuhan atau usapan. Yang terakhir sambung-nyambung atau berurutan. Baik, selanjutnya. Nah,
Hal yang merusak atau membatalkan wudhu, yaitu ada 5. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu dubur atau kubul, kecuali mani. Yang kedua, tidur dalam posisi tidak menetap. Atau contohnya nih, seperti kita dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, kemudian kita ngantuk. Kemudian ngantuknya itu sudah tidak dalam keadaan posisi berdiri, atau sudah begini, atau sudah tertidur. Nah, seperti itu juga sesuatu yang termasuk sesuatu yang merusak atau yang membatalkan wudhu. Kemudian, hilang akal sebab mabuk, gila, atau sakit, dan lain-lain. Kemudian, laki-laki yang menyentuh wanita bukan mahramnya. Yang terakhir, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung dengan tidak dialasi kain. Oke, selanjutnya. Nah, tadi menghilangkan hadas kecil. Yang pertama ada wudhu, kemudian kita bahas ada mandi. Fardu mandi ada 3. Yang pertama yaitu niat. Niat harus berbarengan dengan permulaan fardu, yaitu permulaan sesuatu yang dibasuh dari arah bagian atas dan bawah badan. Nah, kemudian ketika kita berniat itu ketika berbarengan permulaan ketika kita membasuh kepala, kemudian ke bagian badan ke bawah. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis. Jika memang terdapat najis pada badan orang yang mandi. Nah, jadi kalau misalnya ada kotoran ketika kita mandi, itu setelah niat kita membersihkan najisnya itu dulu. Kemudian yang ketiga, meratakan air ke seluruh badan. Nah, baru diguyur airnya ke seluruh dari kepala hingga seluruh badan. Nah, sunnah mandi ada 5. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua, wudhu sebelum melakukan mandi. Yang ketiga, meratakan basuhan ke seluruh badan dari tubuh kita. Kemudian yang keempat, sambung-nyambung atau berurutan. Yang terakhir, mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Ya, itu adalah termasuk sunnah-sunnah mandi tadi. Kemudian, ada tayamum. Nah, apa itu tayamum? Tayamum menurut bahasa ialah menuju, sedangkan menurut syara atau istilah ialah menyampaikan atau mengusap debu yang suci, debu yang bersih ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Syarat-syarat tayamum ada 5. Yang pertama, adanya halangan. Yang kedua, masuknya waktu sholat. Yang ketiga, harus mencari air. Nah, kemudian yang keempat, terhalangnya memakai air. Yang kelima, harus dengan debu yang suci yang tidak dibasahi atau yang tidak basah debunya, tidak terkena air. Oke, di sini sudah jelaskan. Yang pertama, adanya halangan. Misalnya, antum sakit. Nah, ada sakitnya itu yang tidak boleh terkena air, misalnya antum ada luka di tangan. Nah, setelah berobat, kata dokternya, tidak boleh lukanya kena air. Nah, itu boleh. Kemudian, yang kedua, masuknya waktu sholat. Nah, kita boleh bertayamum jika waktu sholat sudah masuk. Jadi, kalau waktu sholat belum masuk, kita belum boleh tayamum. Kemudian yang ketiga, harus mencari air. Nah, harus mencari air di sini maksudnya tidak terdapatnya air di sekitar kita. Jadi ketika tidak ada air, maka di sana kita dibolehkan untuk bertayamum. Yang keempat, terhalangnya memakai air. Nah, misalnya daerah kita itu termasuk daerah yang terpencil, jauh sekali dari air, tidak terdapat air di daerah kita. Misalnya di desa seberang baru ada air, di desa kita tidak ada air. Nah, di situ kita dibolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang terakhir, harus dengan debu yang suci yang tidak dibasahi. Nah, harus dengan debu yang suci, di manakah kita bisa mendapatkan debu yang suci? Misalnya di jendela, di dinding, atau di benda-benda sekitar kita.
yang debunya itu tidak basah atau terkena air. Oke, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah atau usaplah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub atau dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Kemudian di sini Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Fardu tayamum ada 4. Yang pertama niat, kemudian mengusap muka, kemudian kedua tangan sampai kedua siku, kemudian berurutan. Sunnah tayamum ada 3. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan tangan kanan daripada tangan yang kiri, kemudian yang terakhir berurutan. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum ini sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, seperti yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Jadi, karena tayamum ini sebagai pengganti wudhu, jadi hal-hal yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, melihat air. Jika di tempat kita atau di daerah kita sudah terdapat air, sudah tidak jauh lagi dari daerah kita, sudah ada mata air misalnya, atau sudah turun hujan, berarti kita tidak dibolehkan lagi tayamum. Dan yang ketiga, murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau berpindah agama. Baik, anak-anak ustazah. Kemudian sekarang kita bahas adalah tentang taharah dari najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh atau najis pertengahan, najis sedang. Kemudian yang ketiga, najis mughalladhah atau mughalladhah, najis berat. Yang pertama, najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Najis yang ringan seperti air seni anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang belum makan. Yang makanannya itu atau dia baru hanya meminum air susu ibunya saja. Cara mensucikannya cukup dengan dipercikan air saja pada bagian yang terkena najis tersebut. Yang kedua, yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan atau najis sedang. Nah, yaitu selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Cara mensucikannya, jika ada ain atau bekas kotoran, hendaklah dihilangkan ainnya itu, bekasnya, dari segala sifatnya, yaitu rasanya, baunya, dan warnanya. Jika setelah dicuci, didapati masih tidak hilang rasanya seperti kesat, hendaklah dicuci lagi hingga hilang rasanya itu. Kemudian setelah itu jika tidak hilang juga, maka dimaafkan. Jika bau atau warna najis itu masih tidak hilang setelah dicuci dan digosok 3 kali, maka hukumnya dimaafkan. Jika najis itu sudah tidak ada lagi ainnya dan tidak ada lagi sifatnya seperti air kencing yang sudah kering pada kain dan hilang sifatnya, cukuplah dicucuri atau dibasuh dengan air pada tempat yang terkena najis itu. Itulah termasuk dengan najis hukmi atau najis mutawasitoh. Selanjutnya, najis mughalladhah atau najis berat. Nah, najis berat itu seperti anjing, babi, dan keturunannya. Nah, jika kita menyentuh anjing misalnya atau babi, begitu juga dengan kotoran-kotorannya. Nah, di situ kita diwajibkan
mensucikannya dengan disama dengan tanah. Nah, dicuci dengan tanah sebanyak 7 kali dengan air mutlak dan salah satunya hendaklah dengan air tanah. Nah, seperti itu ya. Dengan air 7 kali, kemudian dengan menggunakan tanah. Itu namanya disama namanya. Nah, kemudian kita masuk ke air yang digunakan untuk toharoh. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah air yang bersih, kemudian suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi yang tidak terkena najis yang belum dipakai untuk bersuci. Oke, di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada air hujan, kemudian air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Oke, kita lihat. Sedangkan ditinjau dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, air yang suci kemudian mensucikan. Yang kedua, air yang suci dan dapat mensucikan. Yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Yang keempat, air mutanajis atau air yang terkena najis. Yang pertama, air suci mensucikan, yaitu air mutlak. Artinya, air yang masih murni dan statusnya tidak dipengaruhi oleh hal apapun selain pengaruh tempat. Seperti contohnya, air yang disebutkan di atas ya. Air-air tadi, air-air yang ada 7 macam tadi. Itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air suci dan dapat mensucikan. Tetapi makruh digunakan pada badan. Semisal air musyammas atau air musyammas adalah air panas akibat sengatan matahari. Nah, kalau misalnya airnya itu sudah terjemur kena sengatan matahari, itu makruh, hukumnya itu makruh digunakan untuk bersuci. Kemudian air yang terbuat dari logam misalnya, atau airnya itu sudah tercampur logam selain emas dan perak dan berada di daerah yang panas seperti negara Yaman saat kemarau. Kemudian yang ketiga, air suci tetapi tidak dapat mensucikan seperti air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk mensucikan hadas atau menghilangkan najis selama warna, rasa, dan baunya tidak berubah serta volume airnya tidak bertambah. Kemudian, air yang telah berubah salah satu sifatnya dikarenakan bercampur dengan benda suci lainnya dengan perubahan yang dapat mempengaruhi nama statusnya seperti air kopi, air teh. Nah, kenapa di sana disebutkan telah bercampur dengan benda suci lainnya atau sudah berubah dapat dipengaruhi misalnya dengan sifat-sifat yang lain seperti kopi. Kopi tidak lagi bening airnya, sudah tidak lagi bersih karena air sudah berubah warna. Begitu juga dengan teh atau bahkan air susu. Kemudian yang keempat, air mutanajis atau air yang terkena najis, kemasukan najis. Nah, sedang volumenya kurang dari 2 kullah atau 1 bak. Nah, kullah ini itu satuan untuk mengukur air pada zaman Rasulullah itu di negara Arab sana. Baik terjadi perubahan pada sifat-sifat air tersebut atau tidak, ataupun mencapai 2 kullah. Namun air tersebut mengalami perubahan misalnya. Perubahan karena sudah dimasuki oleh najis tadi dan tidak dapat untuk digunakan untuk bersuci. Tapi jika tidak mengalami perubahan, maka air tersebut sah digunakan untuk bersuci. Nah, yang terakhir, ada satu macam air lagi, yaitu air yang suci dan mensucikan, tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari gosok atau mencuri, maling, atau mengambil tanpa izin. Baiklah, anak-anak ustazah sekalian, itu tadi penyampaian materi dari ustazah mengenai toharoh. Mungkin jika antum belum paham atau ada yang kurang mengerti, bisa antum tanyakan melalui ustazah. Baik, sekian.
Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.